Yo guys, jadi di video ini itu ada sebuah video ya, dan ini belum baru juga ya artikelnya. Nah, di berita ini ada orang terkaya ketiga di Meksiko itu merekomendasikan Bitcoin. Jadi banknya bekerja untuk menerima Bitcoin dan mengatakan uang fiat adalah penipuan. Nah, apakah pernyataan ini akan mendongkrak harga Bitcoin? Oke, kita coba baca dulu beritanya. Ya, jadi ini orangnya ya yang menyatakan dan merekomendasikan untuk menggunakan Bitcoin. Nah, namanya adalah Ricardo Salinas Pliego, orang terkaya ketiga di Meksiko dan pendiri grup Salinas. Jadi melihat Bitcoin sebagai aset dengan properti luar biasa, menggambarkan cryptocurrency sebagai emas untuk dunia modern. Dia merekomendasikan Bitcoin, berpikir bahwa uang kertas adalah penipuan dan gagasan dolar Amerika Serikat menjadi mata uang keras adalah lelucon. Nah, memang saat ini ya, semua uang kertas itu berpatokan ke dolar apapun uangnya. Baik rupiah ya, baik rupiah, ringgit dan mata uang yang lainnya. Nah, itu berkiblat ke dolar ya, teman-teman, yang dicetak seenak jidatnya saja. Lanjut ya. Jadi di sini Ricardo ini itu berbicara tentang Bitcoin dan uang kertas dalam sebuah wawancaranya dengan Jose Rodriguez yang diterbitkan minggu lalu. Dia menjelaskan bahwa dia menganggap Bitcoin sebagai aset keuangan sehingga tidak penting baginya apakah Bitcoin adalah mata uang atau bukan. Jadi miliarder itu menunjukkan bahwa logam mulia juga bukan mata uang dengan mencatat Anda tidak dapat pergi ke toko dengan koin emas dan membeli komputer. Anda harus menukar emas dengan fiat dan kemudian Anda membeli komputer. Nah, mengutip sejumlah keuntungan termasuk keterbagian, kemudahan transfer, dan kesederhanaan penyimpanan tanpa risiko pihak lawan, miliarder itu berpendapat. Nah, jadi di sini ada kutipannya, yaitu bagi saya Bitcoin adalah aset yang memiliki khasiat luar biasa. Semua kelebihan yang dimiliki Bitcoin bagi saya menjadikan emas bagi dunia modern. Nah, itu dia katanya ya, teman-teman. Nah, jadi Salinas Pliego ini juga pemilik Banco Azteca Meksiko. Kekayaannya bersih saat ini adalah 15,8 miliar dolar menurut Forbes. Nah, dia juga merekomendasikan memiliki Bitcoin dalam portofolio investasinya. Bitcoin adalah aset yang memiliki nilai internasional yang diperdagangkan dengan likuiditas yang sangat besar di seluruh dunia dan oleh karena itu harus ada dalam portfolio apapun. Itu tegasnya ya. Jadi Salinas Pliego ini mencatat bahwa kelangkaan adalah faktor utama yang membuat Bitcoin begitu berharga dan berbeda dari uang kertas dan uang kripto dengan persediaan yang tak terbatas. Namun, orang terkaya ketiga Meksiko percaya bahwa ada beberapa cryptocurrency yang berguna seperti privasi Monero ya, XMR dan Zcash ya, teman-teman, atau ZEC. Tapi ini kita coba cek dulu ZEC ini ya, Coin Market Cap. Saya belum baru dengar ya kalau Monero ini udah. Kalau Zcash ini kripto atau bukan nggak ya? Oh iya, ini Zcash. Zcash ini 1.700.000 ya. Jadi ini dia, kita lihat. Oh, pernah harganya 20 juta ya. Gila, supply-nya cuman 21 juta total supply-nya. Dan sudah ada pasarnya di mana aja ya, teman-teman? Zcash ini. Rankingnya saat ini itu di 60 ya. Oh, di Binance. Oh ya, udah ada di Binance ya, teman-teman. Jadi saat ini harganya itu berapa? Mei, Maret, April, Januari, Februari, Maret, April ya. Ini April kemarin harganya di atas, kemudian bulan Mei turun ya, seiring turunnya Bitcoin. Zcash ya, teman-teman. Kemudian Monero satu lagi ya, XMR. Monero ini juga bagus ya, teman-teman.
Ini ada nggak ya di toko kripto? Saya cek dulu ada nggak ya. XMR, oh belum ada. Monero ini ya teman-teman, ini juga bagus dan supply-nya juga ini cukup bagus ya. Ini udah membentuk parabolik ya teman-teman, dan turun seiring turunnya harga Bitcoin kemarin itu. Nah itu ya teman-teman. Kemudian dia itu mengalihkan perhatian pada bagaimana pemerintah memandang Bitcoin dan apa yang dia pikirkan tentang uang kertas. Jadi itu penjelasannya ya. Jadi pemerintah tidak suka Bitcoin, itu membakar mereka sehingga orang bisa keluar dari perangkap fiat mereka. Karena itulah uang fiat penipuan. Fiat penipuan melekat pada sistem fiat, dan kita bisa melihatnya hari ini di Amerika Serikat. Dolar sebagai mata uang keras adalah lelucon. Memang fiat ini uang yang dicetak seenak jidatnya ya, tanpa ada jaminan apapun. Hanya dicetak begitu aja. Jadi dia menceritakan bahwa ketika dia memulai karir profesionalnya pada tahun 1981, nilai tukarnya adalah 20 peso Meksiko untuk $1. Hari ini di sisi lain kami berada di 20.000 peso lagi ya teman-teman, untuk $1. Nah, yang ada di sini di Meksiko, tetapi jika kami melakukannya di Venezuela, Argentina, dan Zimbabwe, angka-angka itu kehilangan semua proporsinya. Dia berpendapat, adapun risiko, dia mengatakan pemerintah dapat melarang Bitcoin, tetapi dia tidak percaya bahwa itu tidak akan menjadi akhir dari cryptocurrency dengan menjelaskannya. Nah, jadi itu tidak akan menjadi akhir ya teman-teman. Jadi di sini tadi itu masalah uang pesonya ya teman-teman. Nah, jadi itu tidak akan menjadi akhir ya dari uang kripto itu sendiri ya teman-teman. Nah, di sini miliarder itu ditanya secara hipotesis ya teman-teman. Nah, dia di sini adapun risiko, dia mengatakan pelang Bitcoin itu tidak percaya bahwa itu akan menjadi akhir dari cryptocurrency. Tidak, karena cryptocurrency ini selama internet masih ada dan selama listrik masih hidup, kripto itu tak akan berakhir ya teman-teman. Karena dengan teknologinya belum ada sampai saat ini teknologi yang bisa menyaingi teknologi kriptonya yang desentralisasi. Karena desentralisasi itu saat ini membuat penggunanya itu merdeka ya, tanpa dikendalikan oleh siapapun. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi pemerintah, orang-orang yang berkuasa dapat memutuskan bahwa itu ilegal, tetapi saya pikir itu akan terus digunakan meskipun itu ilegal. Tetapi banyak orang yang akan takut. Jadi mereka takut ya, bisnis mereka kan akan kehilangan jadinya ya teman-teman, karena sentral itu. Jadi miliarder itu juga ditanya secara hipotesis bahwa jika dia dapat melakukan perjalanan 30 tahun ke depan dan dapat memilih uang, aset atau barang untuk dibawa bersamanya yang akan dia pilih, dia tertawa dan berkata bahwa dia tidak akan membawa uang fiat busuk itu ya, bukan peso, bukan kertas fiat. Dalam perjalanan melintas waktu, dia juga akan membawa emas karena masalah portabilitasnya ya. Emas juga bagus ya teman-teman, karena sampai saat ini nilainya itu memang udah diakui, dijamin ya. Masalah dengan emas adalah di mana Anda menyimpannya, yaitu menjaga emas batangan bukanlah hal yang mudah ya. Memang sih bukan hal mudah ya teman-teman, itu katanya. Jadi menambahkan bahwa untuk alasan ini dia memilih Bitcoin. Dalam kasus gejolak politik, sosial, dan keuangan, Anda memilih peluang lebih baik untuk melarikan diri dengan Bitcoin Anda daripada dengan beberapa batang emas. Jadi saya akan membawa Bitcoin itu bersama saya, pangkasnya. Jadi pada hari Minggu, miliarder itu mengkonfirmasi bahwa 10% dari portofolio ada di Bitcoin BTC. Nah, jadi pada hari Minggu, jadi dia itu memiliki dan mengkonfirmasi bahwa 10% dari portofolionya ada di Bitcoin. Nah, itu ya teman-teman. Saya merekomendasikan penggunaan Bitcoin, dan saya serta bank saya bekerja untuk menjadi bank pertama di Meksiko yang menerima Bitcoin. Oke, jadi bagaimana pendapat teman-teman tentang orang terkaya ini ya yang menerima Bitcoin? Oke, itu aja. Sampai jumpa video berikutnya. Terima kasih. Salam to the moon.